Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat petani swadaya mandiri di mana saja Anda berada. Hari ini berjumpa lagi bersama saya di channel Petani Swadaya Mandiri, yang mana hari ini saya ingin berbagi sedikit informasi sama kawan-kawan petani, yaitu mengenai dua hal yang menyebabkan sawit kita ini mudah mengalami trek. Sebenarnya untuk dua hal ini tidak berat ya kawan-kawan, kalau kita memang benar untuk mencegah buah kelapa sawit kita ini supaya tidak mengalami trek. Oke lah kawan-kawan, jadi langsung aja kita pada intinya. Jadi pada intinya sebenarnya dua hal yang sering mengalami trek itu, yaitu yang pertama cara panen kawan-kawan. Jadi cara panen ini kalau kita tidak tahu bagaimana cara panen yang sebenarnya, maka sawit kita ini akan mengalami trek berkepanjangan. Jadi cara panen ini sangat mempengaruhi hasil panen kita ke depannya. Jadi di sini di tempat saya ini, di perkebunan saya ini sudah saya pernah mengalaminya. Dulu saya juga tidak tahu membedakan cara panen, bagaimana tingkat kematangan buah yang layak kita panen dan yang tidak layak untuk kita panen. Jadi dulu sedikit cerita saya sama kawan-kawan, saya panen buah kelapa sawit itu boleh dikatakan buah mengkal ya kawan-kawan. Kenapa? Karena buahnya masih hitam saya turunkan. Memang untuk hasil panennya sekali lewat, hasil panennya itu meledak atau banyak hasil yang kita dapatkan, tetapi untuk kedepannya maka dijamin sawit kawan-kawan kalau menggunakan cara panen seperti itu akan mengalami trek berkepanjangan, hasilnya akan menurun drastis. Jadi cara panen ini sangat mempengaruhi hasil panen kita ke depannya. Sebenarnya untuk cara panen, kalau memang benar kita ingin supaya sawit kita itu tidak mudah mengalami trek, kita cukup menurunkan buah yang memang kriteria matang ya kawan, atau masak. Paling tidak kita itu menurunnya yang memang benar seperti ini, kan kulitnya hitam ya kawan. Nah, jadi kita panen yang sudah merah aja, itu paling tidaknya kawan-kawan. Tetapi kalau yang bagusnya kita panen itu cari yang berondolan, walaupun berondolannya tidak banyak, satu atau dua yang jatuh dari pohon ini ke bawah, itu paling tidaknya satu atau dua berondolan yang harus kita turunkan. Dan paling tidaknya seperti yang saya katakan, harus merah. Nah, harus merah buahnya ini baru bisa kita panen. Kenapa? Karena kalau kita panen misalnya seperti ini, buah yang hitam seperti ini mengkal misalnya, maka untuk stok kedepannya itu kita yang satu batang ini dipastikan tidak akan panen lagi untuk minggu kedepannya. Memang untuk minggu ini misalkan kita turun satu janjang atau dua janjang buah hitam seperti ini, tetapi untuk kedepannya dijamin untuk satu batang ini kita tidak akan panen. Nah, disitulah hasil dari panen kita itu menurun yang saya katakan. Tetapi kalau kita panen yang memang masak, kedepannya misalnya di sini satu tandanya mengkal dan satu tandanya masak, maka yang kita ambil yang satu tandanya yang masak. Jadi otomatis kedepannya satu tandan yang mengkal ini akan masak, maka kita panen untuk pohon kelapa sawit yang satu batang ini untuk minggu yang ke depannya. Jadi itulah keuntungan kalau kita panen yang memang masak. Jadi kebanyakan di tempat saya ini, kebun masyarakat, cara panennya itu dipastikan setiap hari panennya itu dia memeriksa buahnya. Walaupun hitam, ini dijungkil kawan-kawan untuk melihat, mengecek apakah sudah kuning. Nah, jadi kalau sudah kuning itu langsung diturun aja. Nah, jadi inilah yang menyebabkan sawit kita itu kedepannya akan menurun drastis hasilnya.
Jadi itulah yang saya maksud dari kriteria kematangan buah yang tidak layak untuk kita panen. Maka kalau kita panen, dijamin kedepannya sawit kita itu akan mengalami trek berkepanjangan. Maka kalau kita panen buah sawit yang hitam seperti ini, otomatis kedepannya sawit kita ini akan mengalami stres ya kawan-kawan. Jadi apabila sawit ini stres, maka kedepannya yang akan keluar bukan bunga betina tetapi kebanyakan bunga jantan. Maka dari itulah saya mengatakan kalau cara panen kita salah akan menyebabkan buah kelapa sawit kita ini mengalami trek atau kekosongan buah. Oke kawan-kawan, jadi yang kedua itu yang sering kita abaikan yaitu masalah pemupukan. Jadi pemupukan ini kalau kita tidak tahu teorinya, maka sawit kita itu akan juga mengalami trek. Jadi pemupukan ini kalau kita menurut standarnya, kalau misalkan kita tidak mampu, itu tidak usah ya kawan-kawan, kita cukup mengikuti cara-cara kita, menyesuaikan modal kita, bagaimana supaya sawit kita ini tidak mudah mengalami trek. Jadi kebanyakan di tempat saya ini cara pemupukannya itu di saat musim trek ya kawan-kawan, baru dikasih pupuk. Itu salah kawan-kawan, cara pemupukannya di saat waktu sawit kosong baru dikasih pupuk. Itu salah kalau prinsip saya pribadi. Karena dari pengalaman saya pribadi, kalau kita untuk mengatasi atau mencegah supaya sawit kita ini tidak mudah mengalami trek, maka pemupukannya diberikanlah di saat sawit itu sudah lengkap. Misalnya seperti ini, paling tidak sudah ada buahnya seperti ini. Jadi supaya nanti kalau memang stok buah yang seperti ini kosong ya kawan-kawan, kalau kita memberikan pemupukan, misalnya buahnya ada seperti ini, nanti ke depannya buah yang di atas sana akan muncul lagi. Di saat stok buah yang di bawah ini habis, buah yang di atas sana akan muncul lagi. Jadi dia tidak mudah mengalami trek. Tetapi kalau kita memberikan pemupukan, misalnya di sini buahnya kosong kawan-kawan, kita berikan pemupukan. Maksud dan tujuan kita memberikan pemupukan akan merangsang pembuahan. Tetapi salah ya kawan-kawan, itu waktunya cukup lama untuk menunggu calon buah yang akan keluar lagi. Jadi cara pemupukan ini mau dikatakan sepele tidak juga ya kawan. Kita harus teliti cara memberikan pemupukan. Berilah pemupukan di saat buah sawit itu sudah ada atau tidak mengalami trek atau tidak kosong. Tetapi kalau kita memberikan pemupukan di saat sawit itu kosong atau trek, maka waktu yang kita tunggu itu akan lama. Baru buah yang mau kita panen itu keluar. Dan juga di saat itu belum bisa kita panen. Kita harus menunggu beberapa bulan, sekitar 6 bulan baru layak kita panen. Tetapi kalau stok buahnya ada, maka sawit kita itu panennya akan stabil. Sama juga dengan cara panen. Kalau kita asal-asalan panen, misalnya walaupun kulitnya hitam, di dalamnya kemerahan, itu kita turunkan, maka stok buah yang kedepannya akan mengurang dan hasilnya pun akan turun drastis. Jadi panenlah buah sawit itu yang memang sudah termasuk kriteria layak dipanen. Misalkan seperti yang sudah saya katakan, berondolan paling tidak 1 atau 2. Paling tidak itu kita panennya kulitnya sawitnya sudah merah. Seperti yang kita lihat di sini. Ini masih mengkal ya kawan. Masih mengkal. Jadi yang buah seperti ini jangan kita turunkan di saat kita panen. Kita sisakan untuk stok yang ke depannya. Oke lah kawan-kawan, jadi itulah 2 hal yang menyebabkan sawit kita itu mudah mengalami trek. Jadi pengalaman ini sudah saya alami sendiri, yang mana cara panennya itu buah mengkal. Memang untuk hasil yang kita panen di waktu kita menurunkan buah mengkal itu hasilnya sangat-sangat memuaskan. Hampir 3 tonan yang kawan hasil
dari panen kita yang jumlah lahannya ini 1,5 hektar. Hasil panen kita itu di saat itu hampir 3 ton yang kita dapatkan. Tetapi setelah itu sawitnya turun drastis sehingga pernah di kebun saya ini saya panen tinggalnya 500 kilo ya kawan. Nah, cobalah bayangkan berapa kerugian dari hasil penurunan panen kita. Jadi kalau kita salah dalam cara panennya, maka hasilnya pun akan drastis turun karena buahnya mengalami trek ya kawan. Nah, jadi setelah saya melakukan cara panen yang seperti yang sudah saya katakan, saya panennya buah yang memang kriteria layak dipanen atau buah masak, itu alhamdulillah sekarang hasil panennya meningkat lagi. Jauh dari perkiraan saya dari hasil panen sebelumnya. Oke lah kawan-kawan, inilah yang dapat saya informasikan, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.